إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar, pemirsa yang saya muliakan, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Semoga kita semua diterima sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudaraku semua untuk bersama-sama mengkaji mengenai keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Wala takfuma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pentingnya ilmu bagi kita, supaya kita tidak terjebak ataupun tersesat mengikuti apa-apa yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita senantiasa harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keilmuan kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa menginginkan dunia, maka kuasilah ilmunya. Dan barang siapa menginginkan negeri akhirat, maka kuasailah ilmunya. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka kuasailah ilmunya. Saudaraku semua, ilmu yang banyak kita pelajari untuk meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia, barangkali kita bisa ambil contoh bagaimana ilmu-ilmu yang kita kembangkan di perguruan tinggi, di universitas. Kita melakukan penelitian, kemudian kita menemukan inovasi teknologi, di mana dengan teknologi itu kita bisa meningkatkan produksi, ya, kita bisa meningkatkan harga, sehingga pendapatan meningkat. Kita ambil contoh saat ini untuk bidang pertanian dan pangan, produktivitas yang bisa diraih itu jauh lebih tinggi daripada masa lalu. Kalau masa lalu produktivitas beras atau padi itu hanya 1,5 ton per hektar. Tapi saat ini produktivitas itu bisa mencapai lebih dari 10 ton per hektar. Dengan umur tanam, ya, waktu tanam yang semakin pendek. Kalau kita lihat di bidang peternakan misalnya, kalau dahulu orang mau mengkonsumsi daging ayam harus menunggu kurang lebih 6-7 bulan atau bahkan ada yang 1 tahun baru bisa dikonsumsi. Tetapi sekarang kita bisa lihat dengan adanya penemuan atau inovasi-inovasi teknologi di bidang perunggasan, ayam potong itu kita tinggal menunggu selama 1 bulan.
itu sudah siap dikonsumsi. Nah, ini semua menunjukkan bahwa inovasi yang kita temukan di bidang pertanian ataupun bidang-bidang yang lain dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan di dunia ini sungguh sangat nyata. Nah, tentunya kita sebagai orang Muslim ini harus selalu ingat bahwa tujuan kita tidak hanya kebahagiaan ataupun kesejahteraan di dunia. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah memberikan peringatan kepada kita semua. Tatkala beberapa orang sehabis menunaikan ibadah haji, doa yang dimohonkan hanya minta kesejahteraan di dunia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka sebagian manusia itu memohon kebaikan di dunia saja, maka mereka tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Allah sudah memperingatkan hal seperti ini. Kemudian menunjuki kepada kita bahwa yang benar adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang benar adalah kita mohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, oleh karena itu ilmu yang kita peroleh melalui penelitian, melalui pengamatan yang sangat teliti, kemudian kita menemukan inovasi-inovasi teknologi, kemudian mampu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mampu meningkatkan pendapatan, atau bahkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan, ya, itu jangan kemudian hanya berakhir di situ. Inovasi teknologi yang kita manfaatkan untuk meningkatkan materi keduniaan ini harus bisa dilanjutkan, harus terkonversi menjadi amal-amal baik yang tentunya akan menjadi bekal kelak ketika kita sudah dipanggil kembali ke hadapan Ilahi. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya delta output, kemudian delta income, itu kemudian harus ada yang dibagi, harus ada yang kita infakkan, kita sedekahkan kepada kaum yang belum beruntung. Kemudian juga bagaimana kita memperbaiki aspek sosial dengan masyarakat, kita bersyukur kepada Allah, itu yang harus selalu kita tingkatkan. Ini terkait dengan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menghendaki dunia, maka kuasailah ilmunya. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa menghendaki negeri akhirat, maka kuasailah ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menghendaki keduanya, kuasailah ilmunya. Nah, tentunya kita sebagai muslim, orang yang mukmin, kita senantiasa akan berorientasi di dua hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita menginginkan keduanya. Bagaimana kebaikan di dunia ini, kesejahteraan di dunia ini yang nanti akan menopang kesejahteraan kita di negeri akhirat. Oleh karena itu, ini harus selalu kita ingat, kemudian kita sampaikan kepada keluarga, orang-orang di sekeliling kita, bahwa ilmu yang kita kembangkan itu harus sampai pada suatu kondisi di mana ilmu itu mampu untuk meningkatkan akhlak kita, mampu untuk memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, mampu untuk mendorong kita memperbanyak amal kebaikan kita, ya, karena banyak ayat, banyak hadis yang memang mengarahkan ke situ. Dan tentunya ilmu yang kita pelajari itu bisa mendorong kita semua pada derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Allah menyebut dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa demikian? Karena memang orang yang berilmu itu nanti menjadi hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah orang yang berilmu, ulama. Oleh karena itu tradisi keilmuan, tradisi penelitian, pengembangan keilmuan, inovasi teknologi harus bisa menjadikan kita semua ini menjadi ilmuwan yang takut kepada Allah, ilmuwan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya untuk itu kita memperkembangkan menggunakan akal kita, tetapi kita juga bagaimana mengasah hati kita. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut seorang ilmuwan yang selalu ingat kepada Allah itu dengan sebutan ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa itu ulil albab? Ya, jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang itu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah dalam posisi berdiri, wa qu'udan, duduk juga ingat kepada Allah, wa ala junibihim, tidur juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan, merenungkan, mentafakuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya ini. Kemudian seorang ulil albab akan sampai pada suatu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, bahwa tidak sia-sia Allah menciptakan semua yang ada di jagat raya ini. Ya, semua punya fungsi. Sehingga dengan demikian seorang ilmuwan ulil albab itu akan sampai pada posisi yang betul-betul diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia paling takut, menjadi hamba yang takut kepada Allah. Ilmu teknologi yang ditemukannya itu akan mengantarkan pada akhlakul karimah, karena Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian juga akan memperbaiki, akan meningkatkan ahsanu amal, jadi amal baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk melihat di antara kita semua yang paling baik amalnya. Dari itu semua, saudaraku semua, tentunya akan membentuk kita menjadi manusia yang takwa, yang mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah. Terakhir, saudaraku, kita sudah menuju pada derajat ketakwaan, terlebih pada bulan suci yang mulia ini. Memang tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena memang takwa ini menjadi yang paling mulia di sisi Allah. Dan dengan bekal ketakwaan ini, saudara-saudaraku semua, ini yang nanti Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Marilah di tengah pemerintah sedang berupaya untuk membentuk herd immunity, kekebalan kelompok melalui vaksinasi, kita juga mendorong supaya ada ketakwaan kelompok. Bagaimana ketakwaan kelompok ini nantinya akan berakibat sangat baik untuk kita semua. Ya. Walau ahlal qura amanu, dan jikalau penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu berkah langit dan bumi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan membuatkan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah min amrihi yusra, dan bagi orang-orang yang bertakwa Allah akan mempermudah urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Marilah sekali lagi puasa Ramadan tahun ini kita isi sebaik-baiknya, sehingga
derajat ketakwaan yang memang menjadi tujuan dari perintah atau kewajiban puasa ini bisa kita raih bersama. Demikian saudaraku semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.